Jelang TC, bintang timnas menggila, cetak rekor di Piala ALC. Sudah jadi rahasia umum, Brunei Darussalam adalah tim guram Asia Tenggara. Saat ini Brunei menempati peringkat ke-191 FIFA dan teranyar dalam agenda FIFA Matchday Brunei pun disikat Hong Kong 10-0. Sebelum duel ini Brunei pun juga sempat berlatih tanding melawan klub Malaysia Sabah LC dan kalah 1-3. Karenanya, timnas Indonesia berpeluang meraih kemenangan dengan skor besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong mencoba menghapus mental meremehkan lawan hingga memanggil deretan pemain terbaiknya, termasuk yang sedang berkarir di luar negeri. Salah satunya adalah Sadil Ramdhani. Sadil sendiri menjadi salah satu pemain yang tidak terkena proyek regenerasi Sintayong bersama timnas Indonesia. Sebab juru taktik asal Korea Selatan itu hanya menyisakan 3 pemain dari generasi Luis Milla. Terkini pemain Sabah FC itu baru saja menggila di kampung halamannya di laga kedua babak penyisihan grup H Piala ALC 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Yakni dengan menghabisi jawara Liga 1 2022-2023 PSM Makassar. Sebab Sadil Ramdhani menjadi kreator utama dari 3 gol Sabah FC ke gawang PSM Makassar yang dicetak oleh Darren Lock 2 gol dan Gabriel Perez. Gol pertama tercipta saat laga baru berjalan 6 menit. Dalam kesempatan ini Sadil memberikan umpan ciamik kepada Darren Lock untuk menggoyak gawang Cuku Eja. Sementara untuk gol kedua, Sadil Ramdhani mengolah bola di sisi kanan sebelum melepaskan umpan silang yang disambar sundulan akurat Perez pada menit ke-36. Sadil dan Darren Lock pun kembali menunjukkan kerja sama mematikan bagi barisan pertahanan PSM Makassar, di mana Lock mencetak gol saat babak kedua baru berjalan semenit. Sementara gol keempat mereka dicetak oleh Stuart Wilkin lewat tendangan bebas pada menit ke-73. Sebelum akhirnya Farhan Roslan menutup kemenangan 5-0 Sabah FC lewat golnya pada menit 90+3. Torehan 3 assist membuat Sadil telah berkontribusi dalam 19 gol Sabah FC musim ini. Dia tercatat telah mengemas 6 gol dan 9 assist di Liga Super Malaysia 2023, 1 assist di Piala Malaysia 2023, serta 3 assist dalam 2 laga Piala AFC 2023-2024. Atas performa gemilangnya, pelatih Sabah FC Ong Kim Swee memberikan pujian setinggi langit kepada pemain timnas Indonesia ini. Pujian itu dilontarkan Ong Kim Swee tepat setelah laga antara PSM Makassar melawan Sabah FC. Bahkan Ong Kim Swee berani menempatkan Sadil sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Kendati demikian, Ong Kim Swee masih memiliki sebuah harapan di mana pelatih berusia 52 tahun ini ingin Sadil Ramdhani bisa melanjutkan permainan apik secara konsisten. Seperti yang saya katakan di awal musim dan ketika pertama kali bersama Sadil, saya percaya dia adalah salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Saya berharap Sadil dapat melanjutkan performa positifnya di laga-laga berikutnya, kata Ong Kim Swee. Lebih dari itu, Ong Kim Swee juga menganggap Sadil tampil gemilang karena ingin membuktikan sesuatu. Tentu kita masih ingat betul beberapa waktu yang lalu, Sadil sempat menjadi bulan-bulanan netizen atas kritik yang menganggap ia tampil melempem saat membela skuad Garuda. Sementara hal itu berbanding terbalik dengan penampilan Sadil saat membela klub Liga Super Malaysia Sabah FC. Pada momen ini yang membuat heboh adalah respons sang winger andalan timnas Indonesia tersebut, yang mana menyindir para pemain naturalisasi dengan sebutan pendatang. Sontak saja jawaban tersebut membuat netizen Indonesia semakin jengkel dengan ex-winger Bayangkara FC tersebut. Bahkan Sadil Ramdhani semakin banyak mendapatkan hujatan, termasuk dari beberapa akun fanbase timnas Indonesia.
Namun, pada akhirnya winger andalan timnas Indonesia ini pun bersikap bijak dalam menanggapi kritikan netizen yang dialamatkan kepada dirinya. Sadil menyebut kritik itu ada karena ia disayangi oleh supporter. Terima kasih kritik yang luar biasa untuk saya. Saya yakin berarti supporter Garuda sayang dengan saya. Kedepan, saya akan bekerja keras di klub dan memberikan performa terbaik agar saya bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Minta doanya, terima kasih semua. Ujar Sadil Ramdhani menutup polemiknya. Sebenarnya, di kalangan pemain timnas Indonesia sendiri, Sadil terkenal dengan gaya yang lawak. Bahkan Sandy Walsh menyukai gaya pemain di Rhinos itu karena menjadi pemain humoris di timnas Indonesia. Ia mengaku kerap terhibur dengan aksi-aksi lucu dari winger milik Sabah FC tersebut. Hal senada juga disampaikan rekannya yang lain, Asnawi Mangkualam, yang mana menyebut Sadil lebih cocok jadi pelawak daripada pelatih sepak bola di masa depan karena tingkah kocaknya. Sadil sendiri diketahui memang kerap menjadi penghibur para pemain timnas Indonesia. Bahkan dalam satu unggahan Instagram PSSI, dia bahkan percaya diri berjoget ria sambil memegang radio di dalam bus. Terkini, pemain ex Persela Lamongan ini menjadi salah satu pemain yang dipanggil Garuda untuk membela Panji Merah Putih, yakni dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Brunei Darussalam di babak pertama. Dengan ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun bisa meniru apa yang dilakukan pelatih asal Malaysia, Ong Kim Swee, yakni untuk memaksimalkan potensi dari Sadil Ramdhani. Sebab di timnas Indonesia, Sadil memang belum mampu tampil apik seperti di klubnya Sabah FC. Apalagi sektor winger timnas Indonesia kini akan disesaki pemain dengan performa gacor. Bahkan hierarki winger timnas senior pun sempat berubah, di mana Struijk menjadi pilihan utama dan Witan Sulaiman serta Sadil Ramdhani terpaksa turun ke bench. Seperti pada laga melawan Palestina kemarin, Struijk berpasangan dengan Yaakob Sayuri di dua sayap mengganti Dimas Derajat. Kemudian pada babak kedua, Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani baru dimasukkan, tapi sayang tak menghasilkan pengaruh sebaik dua winger starter. Adapun Sadil Ramdhani kini terus tampil sangat impresif. Bahkan winger 24 tahun itu juga menjadi top scorer sekaligus top assist Sabah FC dengan 6 gol dan 6 assist. Dengan ini, Sadil memiliki statistik mumpuni untuk menantang Struijk di jajaran starter timnas Indonesia.